Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Halo, selamat siang sahabat UT, apa kabarnya? Perkenalkan, saya Via selaku host IG Live hari ini. Senang sekali rasanya hari ini 10 Juni 2026 kita bertemu lagi di IG Live dalam program Bincang episode 147 dengan tema No Privilege, No Problem. Ngobrol bareng sama alumni UT berprestasi bersama dengan narasumber yang terhormat yaitu Kakak Alvin Dwi Novemianto, SH, selaku influencer dan konten kreator alumni UT Prodi Ilmu Hukum. Halo Mas Alvin, apa Halo, kabarnya? alhamdulillah Alvin baik Mbak hari ini. Mbak Fia sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah aku baik. Hmm. Mas Alvin sudah makan belum? Sudah makan siang? Belum sih. Belum. Nah, kayaknya habis ini kayak Mbak. Oh, oke, tapi tetap semangat ya. Semangat selalu sih buat teman-teman yang ada di universitas terbuka juga kayak gitu. Oke, Salvin boleh diceritakan terlebih dahulu nih sebelum kita masuk ke pertanyaan intinya nih. Oke, ada pertanyaan inti ya Mbak Iya ya. Kukira dong. semuanya itu kayak background-background aja gitu Mbak. Boleh Kak diceritakan nih selaku alumni UT, boleh dijelaskan terlebih dahulu Kak Alvin untuk saat ini tuh sedang sibuk apa? Oke, Lalu mungkin bisa digambarkan terlebih dahulu Kak Alvin prestasi-prestasi sebelumnya. flexing Mbak aku Mbak. Gak apa-apa, suka itu. Oke, Oke, boleh dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Via atas pertanyaannya. Izin memperkenalkan diri teman-teman semua. Perkenalkan, saya Alvin Dunavemianto, biasa dipanggil Alvin. Jadi saya masuk UT itu di tahun 2018, Mbak Via, dan alhamdulillah lulus itu di tahun 2022. Pada saat saya menjadi mahasiswa, alhamdulillah saya dipercaya sebagai mahasiswa berprestasi utama di UT di tahun 2020 dan 2021. Jadi kan pada saat itu ada kayak ajang Pilmapres, Mbak tahu kan? Dan Mhm. saya menjadi delegasi UT untuk bisa bersaing dengan universitas ternama di Indonesia. Ya, walaupun belum menang, tapi Mhm. saya udah bangga membawa nama UT kayak gitu kan ya. Nah, kemudian lulus di tahun 2022, alhamdulillah Alvin menjadi lulusan terbaik dengan IPK 3,98, Wah, alhamdulillah. alhamdulillah. Dan saat ini teman-teman alhamdulillah Alvin menjadi mahasiswa magister hukum S2 di Universitas Gajah Mada dengan beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan RI kayak gitu Kak. Dan Wah, dan mhm, prestasi terbaru di tahun 2024 kemarin, jadi pada saat saya lulus dari UT kemudian saya mau masuk ke UGM, mhm. Alvin dipercaya sebagai pemuda berprestasi dan inspiratif dari Kemenpora RI, dan itu satu-satunya pemuda di Indonesia Kak. Jadi pada saat itu Alvin dapat yang namanya Direct Message, yang dimana Mhm. Alvin itu bakal direview CV-nya, dan alhamdulillah Alvin bisa mendapatkan penghargaan tersebut karena itu kayak satu-satunya pemuda di Indonesia Kak. Jadi di tahun sebelum 2024 itu nggak ada, dan setelah 2024 itu juga nggak ada, jadi kayak ini kayaknya spesial buat Alvin kayak gitu. Wah, keren sekali nih Kak Alvin nih. Kalau aku lihat nih dari prestasi yang Kak Alvin buat selama ini ya Kak ya, apa sih tantangan terbesar yang Kak Alvin alami selama berkuliah dan juga mengemban segala macam dari prestasi Oke, gitu? mungkin tantangan ini dari internal Mhm. diri atau eksternal Kak? Boleh keduanya. Oke, kita sepil ya teman-teman. Oke, kalau mungkin dari internal sendiri, mungkin dari keluarga ya Kak, yang dimana Mhm. kan kita, saya melihat diri sendiri bahwa saya kan seorang anak pemulung nih, gimana caranya kayak saya itu harus bisa berkembang, bisa berprestasi, dan bisa harapannya juga bisa bermanfaat kepada negara ini atau mungkin kepada masyarakat kayak gitu kan, yang dimana dengan keterbatasan itu kayak aku mikir, emang bisa nggak sih aku itu kuliah kayak gitu kan, Mbak, yang dimana makan aja susah ya, masa aku bisa kuliah kayak gitu kan, yang dimana Alvin itu kan sering berpuasa, sering rebutan makanan, kayak semisal ada makanan yang ada di sampah itu diambil ibu, biar apa, biar kita itu bisa makan Mbak. Jadi kayak menjadi salah satu tantangan juga, kayak makan aja susah gimana nanti pas kuliahnya gitu kan ya, dan itu menjadi salah satu tantangan dan bisa menjadi salah satu motivasi bahwa kita itu harus bisa berkembang dengan adanya tantangan ini kayak gitu. Dan kemudian mungkin kalau dari eksternal ya mungkin dari beberapa cemooh atau mungkin dari kepercayaan diri juga, itu menjadi salah satu pertimbangan ketika saya berkembang atau mungkin menjadi seorang manusia seutuhnya. Kayak susah banget gitu loh Mbak, karena kan underestimate kan itu secara tidak langsung kan jadi menjatuhkan diri kita kan ya, kemudian dari kepercayaan diri dari orang-orang yang di sekitar kita, mereka dapat privilege, mereka dapat dukungan, tapi kayak kita kalau nggak dapat itu ya kayak susah banget untuk bisa minimal menyeimbangkan mereka, kayak gitu sih Mbak. Jadi mungkin ekonomi sih yang menjadi salah satu hambatan saya untuk bisa berkembang saat ini. Baik, wah Kak Alvin ternyata
penuh perjuangan ya, Kak, ya, dan penuh cerita juga ya untuk mencapai satu titik yang mungkin dikategorikan sebagai impian semua Men mahasiswa, oke, seperti itu, Kak bener. Alvin. Baik, boleh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak Boleh, Alvin? satu pertanyaan, Mhm, 10.000. oke oke, bolehlah, kalau sama Kak Via boleh deh, boleh. Oke. Oke, kita lanjut ya. Oke, Oke, kalau kita lihat kan banyak pencapaian yang sudah Kakak raih nih, mulai dari sebagai alumni UT, ya, lalu influencer juga ya, Kak, ya. Ada berapa amin. sih followersnya Kak, kalau boleh di-share? Di sini kan Alvin kan, Mhm, orangnya kan jarang ngonten, sebenarnya iya. kayak takut banget buat flexing gitu kan ya. Karena Alvin sekarang kayak lebih low profile aja sih, kayak kalau di Instagram Oke alhamdulillah mungkin baru 16.000, kalau oke. di TikTok, 45.000. Karena kan kayak aku Wow, tuh mhm, sebenarnya jarang ngonten, tapi sekali sekali ngonten tuh bisa FYP, bisa wow, diliput dari mhm. beberapa media, jadi kayak merasa beruntung aja sih, Kak, kayak gitu. Yang penting Oke, berbagi kan ya, itu kayak gitu, berbagi seputar informasi pendidikan ya, Kak, ya? tentang perjuangan Alvin juga. Oke baik. Nih, kalau boleh diceritakan nih ya, Kak, ya, menurut Kakak fakta menarik apa yang paling menggambarkan perjalanan hidup sampai saat ini? Oke, mungkin yang, menjadi salah satu apa ya, gambaran diri atau mungkin Mmm, perjalanan hidup hari ini adalah gimana teman-teman itu bisa bangkit dari keterbatasan, Kak. Karena di sini ketika saya melihat ketika saya membuat konten yaitu iya, FYP dan itu banyak komen-komen dari teman-teman kayak, "Makasih ya Kak Alvin ya udah hadir," yang di mana, Kak Alvin itu menjadi salah satu sosok yang inspiratif yang bisa meyakinkan bahwa orang yang kuliah di UT, orang yang keterbatasan tapi kita bisa berkembang kayak gitu. Jadi kayak, "Makasih banget ya Kak Alvin, saya izin follow," kayak gitu, follow mmm, aja izin ya, Kak, ya, iya, kayak gitu. Jadi ketika saya kan juga ketika menjadi seorang narasumber atau mungkin berbagi webinar atau mungkin seminar kayak gitu kan juga gratis kan, Kak. Jadi kayak iya, aku seneng banget nih sharing kepada teman-teman semua kayak gitu kan, mmm, yang di mana ketika saya di ruang lingkup, satu Zoom itu atau iya, mungkin di, webinar itu mereka tuh kayak menyampaikan juga keluh kesahnya, yang di mana, mereka juga kayak keterbatasan yang mereka tuh butuh yang namanya, alternatif biar mereka juga bisa mungkin berkembang atau mungkin bisa menjadi sosok yang lebih baik lagi, kayak gitu. Jadi, di sini ya mereka tuh kayak senang juga ketika ikutan webinar, jadi ada beberapa insight yang bisa mereka dapat dan, saya juga melihat sebenarnya tuh orang-orang itu kayak mereka itu bukan nggak mampu, tapi mhm, kadang-kadang juga butuh sentilan nih, Mbak, biar mereka tuh kayak lebih awareness terhadap diri mereka sendiri. Kayak sebenarnya itu ada informasinya, cuma mereka itu nggak tahu aja kalau informasinya itu dapatnya dari sini, kayak gitu. Jadi, mungkin yang di mana fakta menarik ini yang, bisa dijadiin, pembelajaran dari teman-teman semua adalah teman-teman itu nggak boleh yang namanya, apa ya, percaya diri rendah kayak gitu, mhm, karena ini menjadi salah satu motivasi juga buat teman-teman kalau teman-teman itu mau menjadi seseorang yang lebih baik lagi, teman-teman harus membangun kepercayaan diri kayak gitu, teman-teman. Jadi, eee, jangan sampai, apa ya, Mbak, kayak iya, keterbatasan itu menjadi salah satu demotivasi, tapi ya itu menjadi salah satu motivasi aja kalau kita itu juga bisa nih menjadi seseorang yang lebih hebat. Karena tidak perlu menjadi hebat terlebih dahulu untuk iya, memulai, akan mhm. tetapi yang perlu kita lakukan adalah memulai untuk menjadi hebat, kayak gitu, Iya, Mbak. benar Itu sih. benar sekali, Kak Alfi. Jadi kalau misalkan kita tidak memulai hari ini, Iya kapan lagi gitu ya, Kak, iya, ya? jadi nggak perlu hebat dulu ya Mhm biar, mhm. bisa memulai, Mbak. Jadi kita harus memulai untuk menjadi hebatnya itu, kayak Iya, gitu. benar sekali. Wah, ini motivasinya tuh semangat banget ya nih, Kak, ya. Oke, kita lanjut lagi ya, Kak, ya, pertanyaan selanjutnya. Kalau melihat posisi Kakak yang sekarang nih, mungkin banyak yang menganggap semuanya berjalan mulus nih, Kak Alvin. Ya. Padahal seperti apa sih sebenarnya kenyataannya kehidupan Kakak sebelum dikenal seperti sekarang? Oke, tadi saya juga udah menyepil Mhm, gimana perjalanan seorang Alvin kayak gitu ya, iya, Mbak Via, yang di mana kan emang menjadi salah satu, tantangan juga ketika saya itu bisa berkembang, yang di mana juga seorang anak pemulung, yang di mana kepercayaan diri rendah, iya, kayak ketika saya mau bertemu Mbak Via pun kayak nggak enak gitu loh, kayak, harus gimana nanti transportasinya, gimana uang jajannya, mhm, gimana saya bisa mengikuti standar dari teman-teman semua, kayak gitu, yang di mhm, mana itu menjadi salah satu kayak apa ya, nggak bisa gitu loh, kayak aku malu sendiri, mending aku di rumah aja dan untungnya di sini ada yang namanya UT. UT itu kan cuma kuliahnya Sabtu Minggu nih, Sabtu Minggu kan ya, Mbak, di mana kayak ini menjadi salah satu efisiensi biaya juga ketika saya kuliah di UT. Makanya kayak ketika teman-teman itu kan yang dari konvensional kan dari Senin sampai Jumat. iya, Nah, ketika aku melihat aku background-nya anak pamung kayak aku nggak bakal bisa menyukupi diriku untuk bisa jajan di Senin sampai Jumat. Makanya ketika UT hadir di Sabtu Minggu tuh kayak menolong banget buat saya kayak gitu. Jadi
di sini teman-teman juga harus melihat bahwa, pengalaman ini menjadi salah satu pembelajaran pembelajaran juga buat saya biar bisa, selalu rendah hati dan selalu bisa berbagi juga kepada teman-teman semua. Karena di sini, background seorang anak pemulung itu menjadi salah satu juga sih, Mbak, kayak apa ya, gambaran diri bahwa yang awalnya orang yang nggak mampu, tapi ternyata juga bisa nih untuk bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi, kayak gitu. Karena pada saat itu tuh cemooh-cemooh dari saudara-saudara itu kayak banyak banget, Mbak. Jadi kayak aku Iya, cuma hanya bisa diam mhm, diam diam, karena balas dendam terbaik adalah menjadi pribadi yang lebih baik. baik lagi. Bukan lagi kayak kita nonjok dia atau mungkin Mhm, kita harus, berantem, tapi kita harus menjadi pribadi yang lebih baik aja. Jadi, mungkin 3 cara hidup yang bahagia yang selalu Alvin tanamkan adalah sabar, ikhlas, bersyukur. Jadi aku kayak selalu menanamkan itu, aku nggak mhm. pernah kayak apa ya, kayak membenci Allah dengan takdir itu, tapi di sini menjadi salah satu motivasi bahwa aku harus lebih baik lagi dengan cara sabar, ikhlas, bersyukur tadi. Kayak gitu sih, Mbak. Oke, Kak Alvin, sedikit menyentuh hati ya Kak ya, jalannya sampai di posisi saat ini. Baik dari yang diceritakan sebelumnya nih Kak Alvin tentang gambaran dari kehidupan Kak Alvin sebelumnya, ada nggak sih pelajaran atau nilai hidup yang paling membentuk karakter Kak Alvin hingga saat ini? Oke, hal yang selalu aku tanamkan itu ketika melihat seorang ibu gitu kan, yang di Mhm, mana, saya melihat bahwa karena ibu kan adalah seorang single parent yang harus menghidupi 3 anaknya. Alvin iya, adalah anak tengah. Cowok sendiri, bayangkan Mbak, kayak cowok itu kayak menjadi salah satu tanggung jawabnya yang besar kan buat iya, keluarga, kayak gitu, yang di mana yang selalu saya lihat seorang ibu itu dia itu selalu sabar, tadi ikhlas, kayak bersyukur banget dengan apa yang, sudah didapat sama beliau, kayak gitu. Yang di mana ketika saya melihat ibuku tuh kayak gigih. Gigih itu penting banget, Mbak, untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. mhm, Kemudian kerja keras sama mhm, semangat, kayak gitu. Dan hal yang selalu saya tanamkan dan selalu saya ingat ketika saya melihat tetesan keringat dan rintihan dari seorang ibu itu menjadi salah iya, satu semangat hidupku, Mbak. Ketika beliau tidur itu kan kayak kasihan banget gitu kan ya, Mbak pun kayak pasti membayangkan gimana beliau kalau mungkin udah tiada atau mungkin kayak mhm, capek banget gitu, kayak kasihan banget, dan itu menjadi salah satu motivasi saya untuk bisa menjadi sosok Alvin yang lebih hebat lagi, kayak gitu sih, Mbak. Dan itu menjadi salah satu kayak gambaran diri aja kalau kita harus lebih gigih, semangat, dan harus punya prinsip. Karena kalau kita hidup nggak ada prinsip, ya kita nggak nggak tahu nih ke arah mana kita itu harus berjalan. Makanya kayak minimal hidup kita punya yang namanya, target atau mungkin rencana hidup, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kayak semisal pada saat saya di UT ya, Mbak, ya, iya, kan kayak aku kan anak pemulung nih, emang bisa ya, menjadi seorang Alvin yang terkenal gitu kan ya. Di mana dalam jangka pendek itu saya selalu menanamkan aku minimal 1 bulan harus menang lomba. Itu minimal, Mbak, itu jangka pendek. Kemudian jangka menengahnya aku harus jadi mahasiswa berprestasi, mewakili UT. Dengan cara ya kita oke, harus ikutan lomba-lomba tadi. Nah, mhm, ketika saya udah jadi Mapres, saya bermimpi bermimpi bisa nggak sih, keliling Indonesia secara gratis, tapi nyatanya di sini UT itu support banget, Mbak. Dengan cara aku mhm, kayak mhm, udah dapat ratusan juta didanain UT untuk keliling keluar kota, kayak gitu. Jadi kayak heeh, seneng banget, dan mhm. kemudian ada yang juga pas aku bermimpi, bisa nggak sih jadi lulusan terbaik, tapi nyatanya bisa dengan IPK 3,98 tadi, kayak gitu sih, Mbak. Nah, oke, baik Kak Alvin. Kalau tadi kan terakhir bilang, lulusan terbaik nih Aduh, Kak Alvin, dengan IPK 3,98 ya. alhamdulillah. Boleh dikasih tipsnya sedikit nggak sih Kak Alvin sebelum Nggak boleh. Itu privacy ya, Mbak, ya? Oke oke, bagi 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 bagi. bercanda aja nih Kak Alvin. Oke, jadi mungkin di sini ketika saya melihat bahwa ketika aku ingin menjadi seseorang yang lebih baik, Iya, kita harus belajar, Mbak. Kita harus belajar. Yang selalu, Alvin tanamkan adalah belajar, karena belajar itu adalah salah satu kunci ketika kita lagi berpendidikan. Kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu ilmunya, kita nggak tahu rencananya, dan kita nggak tahu bekal untuk diri kita sendiri. Makanya ketika saya mendapatkan 3,98 itu bukan hanya ilmu yang mhm, aku dapat, tapi harapannya ilmu itu bisa saya, gunakan juga ketika mhm, pasca lulus, ketika saya kerja atau mungkin ketika saya lanjut S2 ini. Karena ketika teman-teman mungkin, ketika saya melihat teman-teman atau mungkin ada beberapa teman saya, dia itu cuma fokus mendapatkan nilai, tapi iya, dia nggak fokus belajar, nggak pernah baca modul, minimal iya, kayak gitu ya, Mbak, ya. mhm, Yang di mana sebenarnya membaca modul itu bukan hanya kita mengejar IPK aja, tapi kita juga mendapatkan bekal ilmu, kayak kita bisa tahu tentang, wawasan, iya, pengetahuan, insight, dan lain sebagainya, dan itu menjadi salah satu bekal kita pada saat kita lulus, kemudian mhm, kita juga S2. Makanya pada saat saya mau lanjut S2, saya itu juga diwawancari, "Gimana ilmumu pada saat di UT bisa dimanfaatkan di S2 di UGM?" Kayak gitu. Jadi
Itu tuh menjadi salah satu bekal kalau pada saat wawancara juga ditanyain, "Teori ini tuh dari mana? Kamu tahu enggak?" Jadi kayak seakan-akan itu menjadi salah satu, keyword juga, menjadi kunci juga kalau kamu mau lolos ya kamu harus belajar. Belajar. Makanya ketika saya mendapatkan IPK yang cukup tinggi tadi, Mhm. 3,98 ya kuncinya harus belajar. Jadi kalau teman-teman yang mungkin notabene adalah orang yang mungkin sibuk kerja, teman-teman Mhm. harus menyicil dari awal yang di mana kayak setiap harinya itu sempatkan membaca 10 sampai 15 halaman, tapi kalau lebih itu lebih prefer karena kalau teman-teman itu mengerjakan UAS hampir 100% itu dari modul, Mbak. Kayak Iya. ketika kan, saya kan udah selesai nih membaca modulnya, kayak aku tuh tahu gitu loh, Mbak, halaman berapa, soal yang ada di ujikan. Kayak semisal, ada Mhm. materi tentang, negara hukum adalah gitu kan, ya itu contohnya. Dan aku tuh tahu letaknya gitu loh, Mbak, di Wah, bagian kiri, bagian kanan, atau mungkin di bawah gitu, kayak paham banget dan sampai hafal. Kayak ketika kita udah hafal semuanya kayak, "Oh ternyata cuma di sini ya tempatnya ya." Dan aku tuh pernah ada pengalaman ketika mengerjakan UAS itu cuma setengah jam selesai, habis itu aku mhm, keluar. Jadi kayak ketika kita udah paham modul dan kita udah membacanya dan itu menjadi salah satu kunci kan, Mbak, untuk bisa iya. mendapatkan sesuatu yang kita inginkan tadi, kayak gitu sih. Ah, Kuncinya apa? belajar. Belajar. Oke, Kak Alvin. Mungkin kalau dari berbagai mahasiswa berpendapat, nggak bisa Kak, aku kerja, aku sibuk Oke. gitu. Misalkan nih ya Kak ya, ada nggak sih saran bagi teman-teman yang mungkin agendanya tuh sibuk gitu Oke, Kak? tadi saya juga udah menyampaikan bahwa kita Mhm, sempatkan minimal 10 sampai 15 halaman iya. membacanya. Dan itu Mhm, kalau kita udah membaca ya nanti pada saat kita mau UAS itu udah selesai, Mbak. Jadi kan kalau semisal kita kan, masuk kuliah di UT misal di Februari, kita ujian di Juni gitu kan ya, yang iya. di mana kita bisa mencicilnya di setiap harinya kan kalau 10 10 10 kan udah Mhm, selesai kan di pas mau UAS. Jadi kayak benar. teman-teman itu harus membekali diri bahwa teman-teman harus membaca modul, kayak gitu sih. Karena tadi modul itu sangat penting banget kalau teman-teman itu ingin kalau teman-teman itu ingin melihat Mhm. dunia, teman-teman itu harus membaca, tapi kalau teman-teman itu ingin dikenal dunia, teman-teman harus menulis. Itu sih Mbak kuncinya. Oke, jadi sekali lagi adalah belajar, Belajar. membaca ya Kak ya. Bener. Kalau soal itu pasti ada dari buku kan ya Kak ya? Buku, karena kan di sini Mhm. UT kan juga udah ada yang namanya BA Digital, ada Iya, RBV, ada buku cetak. Kalau mhm, nggak dimanfaatin buat apa kan, iya. Mbak? Masa cuma jadi ramsakan aja. Jadi tidak ada alasan buku itu di rumah gitu Iya, ya Kak ya? sebenarnya kan kita bisa Mhm. pakai HP pun bisa kan, Iya, Mbak? benar, download saja aplikasinya. Bener banget. Oke, baik, Kak Alvin. Baik, sebelumnya nih di tengah berbagai keterbatasan yang mungkin ada saat Kakak, berkuliah, Mhm. seperti itu menjalankan kehidupan sebagai mahasiswa gitu ya, apa yang membuat tetap yakin untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi ini, di UT? Oke, jadi yang menjadi salah satu alasan kenapa saya itu yakin bahwa pendidikan itu bisa meloloskan Alvin dari kemiskinan, karena di sini saya juga selalu percaya dalam Islam itu mengajarkan bahwa tuntutlah ilmu di saat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu, dan di saat kamu kaya, ia akan menjadi perhiasanmu. Makanya kayak ketika aku nggak punya harta nggak apa-apa, yang penting aku punya ilmu, karena ilmu itu adalah harta saya yang harapannya itu bisa meloloskan aku atau mungkin bisa bantu aku, apa ya, Mbak, dari kemiskinan tadi, kayak gitu. Jadi, dengan adanya ilmu itu seakan-akan itu menjadi salah satu kunci saya untuk bisa, meloloskan Alvin dari kemiskinan, kayak gitu. Kan di sini kan juga Nelson udah mengatakan bahwa education is the most powerful weapon that you can use to change the world, bahwa pendidikan itu adalah senjata yang paling tajam yang bisa mengubah dunia. Iya. Minimal kita bisa mengubah diri kita sendiri, kemudian ke keluarga, ke masyarakat, atau mungkin ke negara kita, kayak gitu sih, Mbak. Jadi, di sini aku percaya bahwa pendidikan itu bisa mengubah semuanya, kayak gitu. Jadi ketika Mbak semisal beli cilok nih, Mhm, Mbak bawa duit 10.000. iya. Nah kemudian kita beli ciloknya itu kan 5.000. Pasti kan Iya, Mbak butuh yang namanya pendidikan, ilmu. Kalau 10.000 dikurangi 5, Mbak kembalian 5.000, 5.000. Kalau kita iya. nggak tahu ilmunya, kita kasih semuanya. Itu Iya, minimal kayak gitu sih, Mbak. iya, Jadi jadi ilmu itu penting. iya, dan juga, tidak dibodohi orang Iya lain gitu bener, ya. apalagi yang cewek-cewek yang suka di-ghosting. Aduh, Calvin sering nge-ghosting ya? Enggak lah, orang kredibel ya, Mbak, insya Oh, Allah. insyaallah. Oke, Oke. baik Kak Alvin. Oke, pernah nggak ada momen ketika merasa minder nih Kak Alvin, atau tertinggal dibanding teman-teman lainnya yang punya lebih banyak kesempatan? Oke. Bagaimana cara menghadapinya nih Kak? Oke, kan mungkin kalau di sini kan Alvin dari keluarga yang mungkin ekonominya kurang mendukung, jadi Iya. biasanya Alvin, merasa, apa ya, kepercayaan diri itu rendah karena dari teman-teman itu kayak
mereka tuh dapat privilege tadi, Mbak, selalu didukung orang tuanya, selalu dibantu ketika mereka ngomong, mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sedangkan ketika aku harus mendapatkan sesuatu, aku harus bekerja minimal kayak gitu. Kayak semisal pada saat, teman-teman sekolah gitu kan ya, mereka mendapatkan uang saku dengan cara meminta orang tua, karena dari jerih payah orang tua. Sedangkan Alvin itu apa, aku harus lomba dulu, Mbak, biar dapat uang saku. Kayak semisal hadiahnya itu 1 juta dan itu kayak gimana caranya aku itu nabung 1 juta itu buat 3 bulan, buat 4 bulan. Jadi kayak itu menjadi salah satu pengorbanan Alvin gimana caranya Alvin itu bisa, minimal nggak menyeimbangkan tapi bisa mengikuti teman-teman. Kayak misal kalau mereka jajan ya Alvin bisa jajan deh kayak gitu kan, Mbak, dan ini menjadi salah satu, eee, apa ya, tantangan juga gimana caranya aku itu bisa membangun kepercayaan diri. Jadi dengan cara jerih payah sendiri kayak gitu. Jadi kalau mungkin kalau kepercayaan diri itu selalu kita dapatkan ya Mbak, dan Mbak pun juga kadang mungkin kita insecure dengan orang lain, mungkin dengan pencapaian atau mungkin dengan beberapa dukungan dari orang tua dari mereka, dan itu menjadi salah satu pertimbangan kalau kita juga sebenarnya bisa cuma belum rezeki aja, dan itu pasti ada rezekinya untuk di kemudian hari kayak gitu. Jadi kalau untuk sering tentang kepercayaan diri dan itu sering banget saya dapatkan, cuma di sini saya nggak pernah menyalahkan takdir dan aku selalu mengusahakan apa yang belum jadi rezeki saya kayak gitu. Wah, oke. Aduh, keren banget sih Kak Alvin ini ya, kalau aku lihat dari tadi cerita gambaran hidupnya seperti apa hingga di posisi saat ini ya, Kak, ya. Oke, baik. Bisa kita lanjutkan lagi, Kak, Enggak. pertanyaannya? Boleh teman-teman, Boleh ya, Kak, boleh ya? boleh. Oke Oke. Oke, mengapa akhirnya Kak Alvin ini memilih universitas terbuka oke dan program studi ilmu hukum oke. sebagai tempat melanjutkan pendidikan? Ah, Mbak Via kepo ya? Iya, soal perjalanan, serius. Oke, sebenarnya Mbak, ini gue ceritanya jujur atau jujur banget? Boleh jujur banget ya. Oke, pakai banget ya. Oke, Banget. sebenarnya teman-teman Alvin kan dari keluarga yang tidak mampu, tapi pada saat SMA Alvin tuh, sering jadi bintang kelas, Kak, kayak 3 besar Wih, terus dan alhamdulillah reguler tuh juga selalu 3 besar, sampai pada saat, di SMA kan juga banyak prestasi nih, kayak lomba-lomba penelitian, iya. lomba-lomba, Sisi Pilar Mbak tahu yang -5? Mmm, Kayak gitu, aku juga dapat juara, Kak, bayangkan itu oke. kayak seneng banget bisa mendapatkan itu, terus abis itu juga sering olimpiade kimia, matematika, kayak gitu, jadi Mhm. astronomi pun ikutan loh, Mbak, dapat juara. Cuma disayangkan Alvin ini dari keluarga yang tidak mampu tadi. Kemudian pada saat lulus SMA 2017, Iya. Alvin, apa ya, kayak, lulus 2017 menjadi Mhm. lulusan terbaik dan Mhm. itu, peringkat UN itu nomor 2 Wah, dan karena mhm. tidak mampu ya udah Alvin nggak boleh kuliah. Kemudian Nggak boleh kuliah. nggak boleh karena kan Mmm, tidak mampu, kita aja jajan aja mikir ya Mbak, susah, makan aja mhm. susah, ya udah deh aku mempertimbangkan diri, aku nggak usah kuliah kayak gitu. Kemudian di Iya. tahun 2018 Mhm. saya itu ketahuan sama guru SMA aku, dimarahin, "Alvin kamu kan berprestasi, kenapa kamu itu nggak lanjut kuliah?" Gitu Mhm. kan. Kemudian di UT ada yang namanya beasiswa bidik misi, tapi prodinya hukum. Oke. Aku nggak suka hukum, Ah hah. tapi tiba-tiba dipaksa, ya udah deh aku percaya bahwa guru itu digugur dan ditiru kan, Mbak, yang di mana Mhm. kayak semua yang disampaikan mereka ya aku rasa sesuatu yang baik. Makanya Iya. ketika, saya udah berulang kali untuk menolaknya dan saya beliau juga berulang kali memaksa aku untuk mendaftar Iya. dan Mhm. aku coba ternyata Alvin lulus nih di magister hukum. Magister hukum di S1 ilmu hukum Iya. universitas Mhm. terbuka. Jadi kayak sebenarnya itu, bukan apa ya, bukan pilihan saya, itu pilihan guru saya, tapi itu yang terbaik juga buat saya, kayak gitu. Jadi kayak mungkin ini rezeki saya untuk bisa masuk di dunia hukum, yang notabene aku anak sains banget, yang matematika, fisika, kimia, biologi, tapi bisa masuk hukum itu ya rezeki aku, karena kan hukum kan juga prospek kerjanya kan gede banget ya, Mbak, ya. Iya. Jadi kayak ternyata Allah sebaik ini ya bisa mengarahkan aku untuk bisa menjadi seseorang yang lebih hebat lagi dengan prodi hukum ini. Kayak gitu sih, Mbak. Oke, baik. Untungnya nih positifnya Calvin juga berada di lingkungan yang tepat gitu I ya, bertemu iya, dengan guru yang baik, baik. memotivasi, seperti itu. Sekarang masih berkomunikasi dengan baik dengan gurunya? Masih banget. Masih Kemarin, ya? pertemuan terakhir itu pas beliau di UGM. Ah, oke. Kebetulan aku juga di UGM, jadi ketemu aja, Mbak, gitu. Oke, baik. Ya, kalau dibilang tadi kan tidak tertarik dengan prodi ilmu hukum ya, Kak, ya. Iya. Nah, ini kan sebenarnya tuh salah satu, prodi yang banyak diminati sekarang Iya sih, nih, karena Kak kan negara Alvin. Indonesia kan adalah negara hukum. Pasal Betul. 1 ayat 3 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi, hukum itu adalah menjadi salah satu sendi-sendi yang sangat penting ketika teman-teman itu hidup. Kayak ibaratnya kita makan, Iya, kita minum, pasti itu ada yang namanya etika. Itu adalah
itu menjadi salah satu juga bagian dari hukum itu sendiri kan, Mbak. Kemudian kita mau, buang kencing pun juga ketika semisal di pinggir Iya. jalan itu kan dimarahin kan, buang sampah, kita ngapain aja itu juga diatur yang namanya hukum. Tapi ketika saya masuk hukum ya saya Mhm. bangga, karena saya bisa ya harapannya bisa bermanfaat juga dengan ilmu yang saya pelajarin, kayak gitu sih, Mbak. Oke, jadi dibalas dengan kenyataan ya, bahwa Iya. tidak salah pilih prodi ini aku Dan gitu ya. rezeki Allah sih lebih tepatnya itu. Karena kan sebenarnya kan nggak mau, tapi Iya ya. ketika saya menantang diri dan dengan ilmu-ilmu yang baru tadi, Mhm. ya udah deh, aku jalin aja dan ternyata ini yang terbaik buat saya, kayak gitu. Tapi modalnya tadi, kayak yang maaf, intonasinya kurang jelas, artikulasinya minus Iya. 5 tadi kan aku Mhm. sempat LCC, itu Mhm. kan sempat LCC 4 pilar kan, Mbak, itu cuma persiapan 3 hari, tapi nyatanya aku bisa menghafalkan undang-undang, bisa menghafalkan Wah. sejarah Indonesia. Mhm. Jadi ternyata yang perlu dibentuk dari diri kita itu bukan, menyalahkan jurusannya, tapi yang disalahkan adalah kesiapan diri kita. Kalau kita udah siap mentalnya, kalau kita udah siap menjadi juara, ya kita bakal menjadi pemenangnya, bukan lagi menyalahkan subjeknya atau mungkin dari prodinya itu. Tapi kalau kalau Oke. kita sesuai dengan prodinya itu lebih bagus sih, karena kan itu Iya. sesuai passion kita. Cuma di sini kan karena di sini rezekinya Alvin di hukum ya, bukan lagi aku menyalahkan prodinya, tapi menyalahkan diri sendiri kalau aku harus lebih bisa berkembang dengan cara ilmu hukum tadi. Kayak gitu sih. Oke, baik Calvin. Terima kasih banyak untuk penjelasannya Calvin. Baik, kita lanjut lagi ya Kak ya, untuk Boleh, pertanyaannya. boleh boleh boleh. Selama menjadi mahasiswa UT, pengalaman apa yang paling berkesan nih Kak, dan berpengaruh terhadap perkembangan diri? Seperti itu. Oke, sebenarnya kalau untuk pengalaman di UT banyak banget ya teman-teman, karena di sini kayak aku tuh merasa UT adalah hidupku karena UT aku hidup. Gitu. Jadi UT itu kayak jiwa ragaku gitu, Mbak, karena kalau aku nggak masuk di UT, aku nggak bakal menjadi sosok Alfi yang Calvin. segede ini atau mungkin bisa berdiri di sini kayak gitu. Karena ketika saya melihat bahwa di UT itu kan kuliahnya Sabtu Minggu atau mungkin teman-teman Iya. juga, kuliahnya online dan itu menjadi salah satu privilege aku biar aku itu nggak terlalu banyak mengeluarkan, biaya dan saya bisa efektif untuk belajarnya karena kita bisa belajar, di mana saja dan kapan saja. Itu menjadi salah satu, privilege juga ketika saya kuliah di UT. Kemudian yang kedua adalah di sini ketika saya menjadi seorang mahasiswa kan kita kan bakal free tuh, Mbak, kan kalau online kan kita, hampir setiap hari itu kan free kan ya, karena kan Iya. kuliahnya online dan di situ menjadi salah satu pertimbangan ternyata bisa loh kita itu mengikuti kegiatan yang nggak ada di UT. Kayak semisal kita ikutan seminar, webinar, atau mungkin pelatihan-pelatihan yang ada di luar UT dan itu menjadi salah satu kesempatan saya juga untuk bisa berkembang. Karena kan kalau semisal kita ikutan pelatihan kan kayak ada distraksi gimana menentukan jadwal pada saat kita kuliah, Mhm. ketika kita, eee kerja atau mungkin hal-hal yang lainnya dan itu menjadi pertimbangan, tapi nyatanya ketika saya kuliah di UT kayak aku bisa mengikuti sesuatu yang belum tentu orang bisa dapatkan kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga, ketika saya kuliah di UT, saya itu kayak banyak banget kesempatan yang bisa saya dapatkan kayak semisal kemarin dapat student exchange di Mhm. Harvard sama di Tsinghua University Cina dan itu menjadi salah satu privilege karena walaupun itu COVID nggak apa-apa, yang penting aku udah bisa belajar di Harvard. Mhm. Kan itu kan juga kesempatan dari UT gitu kan yang dimana itu menjadi salah satu portofolio terbaik saya. Kemudian ketika saya kuliah di UT tadi, saya senang banget bisa keluar kota gratis karena Mhm. pendanaan dari UT tadi yang bisa ratusan juta untuk bisa mendanai Alvin hanya seorang anak pemulung tapi kayak bisa jadi representasi bahwa UT juga bisa kayak gitu kan ya dan di mana ini menjadi salah satu, kesan Iya. dan pengaruh banget buat aku untuk bisa membangun citra diri Alvin di kalangan nasional, bukan hanya di UT Surakarta aja, tapi secara nasional yang di mana saya bisa ketemu orang-orang hebat di luaran sana. Jadi ketika saya melihat orang-orang itu kayak bukan mengkomparasikan untuk diri saya sendiri, tapi kayak ketika semisal nih Mbak Via menang lomba-lomba terus gitu menjadi salah satu motivasi bahwa aku harus bisa hebat seperti Mbak Via. Bukan lagi kayak kita saingan, tapi ya itu menjadi salah satu motivasi aja bahwa kita harus bisa deh minimal menyeimbangkan, kalau enggak ya kita mengikuti jejak mereka, kayak gitu sih, Mbak. Jadi itu sih pengalaman berkesan di UT. Karena kayak banyak pendanaan gitu, Mbak, jadi kayak seneng banget. Alhamdulillah ya Kak ya. Alhamdulillah, banyak beasiswa juga, Mbak, Iya, sebenarnya memang banyak, Kak, gitu. banyak. Jadi sering-sering aja nih kalau Tanya-tanya ya, benar, tanya-tanya, boleh konsultasi ke UT daerah bener. atau sosmednya UT. Alumni, Benar banget, Calvin. Jadi iya,
Jangan takut untuk memulai sih ya Kak Benar, ya, kalau menang itu ya nomor belakang gitu yang ya Kak penting ya, mencoba. mencoba dahulu Bener seperti teman-teman. itu, gitu. Baik, makasih banyak nih Kak Alvin sebelumnya aku mau lanjut lagi ya Kak ya ke Kayaknya tiap pertanyaan pertanyaan makasih terus ya, Mbak, ya. tadi pertanyaan juga simpel tapi jawabnya dengan semangat gitu loh, wah Oke, ini kayak keren banget ujian sih. tesis ya, Mbak, ya. Oke, bentar lagi mau ujian juga ya? Iya, Oke, insya Allah semoga insyaallah. diberikan yang terbaik. Oke, amin. Baik. Selain aktif kuliah nih Kak Oke, Alvin, Kakak juga berhasil membangun personal branding dan karir sebagai konten kreator. Nah, bagaimana cara membagi waktu dan menjaga konsistensi? Seperti konsistensi. konsistensi. Nah, itu. Gimana nih Kak? Oke, sebenarnya kalau untuk manajemen diri itu kan emang dipertimbangkan dari teman-teman semua. Dari Iya. kegiatan Mbak Via, itu Mhm. juga Mbak Via harus bisa mengelola gimana aku melakukan kegiatan di setiap harinya. Jadi Iya. kalau teman-teman itu punya yang namanya rencana tadi, jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjangnya. Mhm. Kalau jangka, pendek itu kita bisa membuatnya itu di setiap hari sama setiap minggunya, Mbak. Kalau Oke. jangka menengah kita bisa membuat di setiap bulannya atau mungkin di setiap semester. Kalau mungkin jangka panjang kita melihat dari per tahunnya, kayak gitu. Yang di Mhm. mana kalau untuk teman-teman di sini, kalau teman-teman itu mau membangun karir atau mungkin Mhm. membangun rencana hidup, Iya. teman-teman juga harus melihat dari, jangka-jangka tadi. Kayak semisal di sini aku jangka pendek di setiap harinya, aku itu harus membuat schedule, Mbak. Kan biasanya kan kita kalau mau membuat schedule ada yang namanya time management Mhm. matrix, dan itu bisa menjadi salah satu pertimbangan apa sih yang harus kita lakukan, tidak dilakukan, dan sangat tidak dilakukan, atau mungkin penting, sangat penting, penting, tidak penting, dan tidak penting banget, Mbak. Kan ada 4 tuh, kita juga harus Oke. bisa mengelolanya, Mhm. mana aja yang kita harus pertimbangkan terlebih dahulu untuk melakukan kegiatan tersebut. Jadi kita harus melihat dari time management matrix tadi, Mbak, kayak gitu, dan itu Mhm. menjadi salah satu pertimbangan kenapa saya itu bisa melakukan yang mungkin notabene itu di luar dugaan, tapi Mhm. kita bisa mengatur waktunya itu lebih baik lagi. Karena di sini kalau saya melihat dari teman-teman yang kayak, "Gimana sih Kak Alvin bisa membangun personal branding?" Atau mungkin, "Gimana bisa membangun diri dengan kesibukan Kak Alvin?" Sedangkan kalau kita udah punya time management matrix di setiap hari, Mhm. minggu, bulan, tahunnya itu kayak lebih terencana gitu loh, Mbak. Walaupun itu di luar dugaan kita, ada mungkin ada sesuatu yang mungkin di luar dugaan tadi atau mungkin tidak sesuai dengan rencana kita, tapi minimal kita udah punya rencana dulu di setiap, eee minggu, bulan, dan selanjutnya tadi. Jadi seakan-akan itu menjadi salah satu arah hidup kita, ke arah mana kita itu harus berjalan. Karena kayak kalau kita udah punya rencana hidup, kita Mhm. punya time management yang bagus, kayak kita tuh seperti nahkoda yang kita tahu ke arah mana kita tuh harus berlabuh dan kita harus berlayar. Kayak gitu sih, Mbak. Jadi Oke. time management itu butuh, Penting dan ya. teman-teman jangan lupa juga untuk bisa membangun rencana hidup tadi. Itu. Oke, baik. Ini awal mula memulai sebagai konten kreator tuh kapan, Kak? Oke. Dan gimana alurnya nih prosesnya? Oke, Maksudnya tuh untuk memulai itu? kayaknya semua orang deh, Mbak, aku juga malu. Benar sih, Kak. Oke. Oke, sebenarnya, saya itu bukan konten kreator, teman-teman, cuma, rezekinya Alvin aja kalau setiap konten itu bisa FYP, bisa viral gitu loh, Mbak. Mungkin Mhm. hook-nya menarik kali ya, karena kan kalau kita mau menjadi seorang konten kreator kan ada beberapa part, atau mungkin gimana caranya kita bisa menjadi konten kreator yang bagus. Minimal hook-nya, atau mungkin di value dari kontennya, editing-nya, dan sebagainya. Di sini sebenarnya kalau konten itu atau mungkin personal branding itu saya membangunnya sejak di UT. Karena ketika saya berkuliah itu menjadi salah satu privilege bahwa aku bisa loh lebih berkembang daripada, ketika saya lulusan SMA aja. Sebenarnya lulusan SMA itu juga bagus, cuma, di sini ketika saya berkuliah itu kayak dapat ilmu yang lebih spesifik atau mungkin ilmunya itu lebih luas lagi, kayak gitu, Mbak Via. Oke. Jadi, di sini ketika ada yang menyatakan bahwa kuliah itu scam, itu aku tidak setuju. Nggak setuju banget karena di sini, banyak privilege yang bisa aku dapatkan, dan di situ ketika saya udah mendapatkan ilmu yang saya pelajari di kuliah, saya Mhm. bagikan ke masyarakat, dan itu menjadi salah satu pembangun personal branding saya sebagai seorang Alvin yang berprestasi, karena suka berbagi tips trik tentang lomba-lomba dan kegiatan yang lainnya. Itu menjadi salah satu bentuk berbagi saya dan bisa dianggap mungkin sebagai konten kreator. Sebenarnya aku jarang ngonten, cuma sekali ngonten tadi bisa FYP, ya itu jadi konten kreator gak sih, Mbak? Iya, termasuk dong, Kak. Soalnya aku kayak menilai kalau aku tuh sebenarnya nggak pantas untuk bisa menjadi seorang konten kreator, karena saya nggak terlalu konsisten, tapi ketika saya upload yang bisa bisa berimpact juga buat teman-teman semua, kayak gitu. Jadi itu bukan konten kreator, kayaknya teman-teman cuma berbagi aja. Berbagi dari perjalanan hidup Iya, Kakak ya. bener.
Pendidikan juga bagi, seperti itu ya. Ya. Oke, baik. Kak Alvin, apa tantangan terbesar selama kuliah di UT nih, Kak? Dan strategi apa yang Kakak lakukan untuk bisa tetap berprestasi serta menyelesaikan dengan baik? Oke, tantangan terbesar ketika kita kuliah di UT ya teman-teman itu nggak ada. Itu semua nggak ya, Mbak, ya? Mumpuk. Enggak tahu. Oke, sebenarnya kalau kuliah di UT itu, tantangannya itu berada di diri sendiri, Kak. Karena kan ketika kita to do something itu pasti melihat dari, diri kita sendiri, bukan Mhm, menyalahkan kepada orang lain, bukan iya, menyalahkan keadaan. Kan kalau kita kuliah di UT kita dapat tugas itu mhm, bukan menjadi salah satu beban kan, itu iya, kewajiban. Kayak semisal kewajiban, Mbak dulu kuliah S1 di salah satu universitas, kemudian Mbak itu dapat yang namanya tugas. Itu bukan beban, tapi kewajiban Mbak sebagai mahasiswa. mahasiswa, bener. Ketika aku melihat di UT itu ada tugas, ada Mhm, diskusi, ada beberapa mungkin praktikum, itu tuh bukan beban saya, tapi itu kewajiban saya karena aku di sini ketika kuliah saya harus belajar, bukan lagi beban tugas saya. Karena di sini mhm, kalau kita bisa melihat sesuatu itu secara positif, mhm, diberikan afirmasi positif, itu pasti bakal ada hikmah dan keberkahannya. Kalau kita bener, selalu mengeluh dengan nikmat-nikmat, mhm, dikasih tugas aja ngeluh, itu menjadi salah satu bahwa kalau teman-teman itu tidak menikmati nikmat yang telah diberikan kepada Allah, tidak bisa bersyukur. Karena kalau kita bisa diberikan tugas secara tidak langsung kita nambah nih ilmunya kan, Mbak, kayak semisal bener, kita dikasih tugas, kita disuruh membaca, ilmunya itu bermanfaat. Kalau kita diberikan tugas, diberikan praktikum, kita tahu nih cara membuatnya dan kita mhm, tahu gimana caranya, langkah-langkahnya kayak gitu. Jadi di sini teman-teman itu mungkin melihatnya dari sisi negatif kayak gitu, tapi di sini saya melihatnya itu dari positifnya yang di mana itu sangat bermanfaat banget buat aku untuk bisa menjadi bekal di kemudian harinya, Mbak, kayak gitu. Jadi mungkin di sini tantangan ketika kuliah di UT ya cuma di diri sendiri sih. Kadang-kadang mungkin kalau malas ya kita boleh ya, Mbak, ya, karena kan iya, manusiawi, manusia manusiawi kan. Jadi kalau untuk malas itu normal teman-teman, cuma yang nggak boleh itu ketika teman-teman itu berhenti berproses atau mungkin berhenti berprogres kayak gitu. Jadi di sini mungkin strategi saya, nggak ada. Ya minimal teman-teman itu punya target tadi dan bisa menyelesaikan membaca modulnya biar teman-teman juga mendapatkan yang terbaik, karena sumber dari kehidupan itu juga dari buku tadi, Mbak, kayak gitu sih. oke, baik Kak Alvin. Nah, ini Kak Alvin ini termasuk salah satu tipe yang nanti-nanti deh ngerjain tugasnya Oke. atau langsung dikerjakan Oke, gitu? kalau untuk, tugas tadi kan kita Mhm, punya yang namanya time management, Mbak. Ada iya, sesuatu yang sangat penting, mhm, penting, tidak penting, dan tidak penting banget, kayak gitu iya, kan. Yang di mana ketika saya melihat saya lagi ada kegiatan, ya aku bakal mengutamakan kegiatanku dulu. Tapi ketika saya ada waktu longgar atau mungkin, belum sempat mengerjakan tugas, ya aku mhm, nanti dulu deh karena itu belum penting banget, kayak gitu kan. Yang mungkin ada yang lebih sangat penting lagi mungkin ketika kita bekerja atau mungkin mhm, kita lagi, beraktivitas, kayak gitu. Jadi kita menggunakan yang namanya time management matrix tadi, Mbak. oke, Itu menjadi baik, utama sih. iya. Tapi kalau bisa sih jangan mepet gitu Iya, ya Kak ya karena untuk kalau ngerjain mepet itu tugasnya. kehabisan waktu. Bukan menyalahkan Bener, waktunya, tapi menyalahkan mhm, diri sendiri. Itu strateginya. iya. Nah, jadi belum bisa bertanggung jawab dengan Diri dirinya sendiri. sendiri. Iya. Ya, oke. Baik. Lanjut, Calvin. Tema kita siang ini kan no privilege, no Iya. problem. Menurut kakak, apakah privilege memang menentukan kesuksesan seseorang? Atau ada faktor lain yang lebih penting? Oke, sebenarnya kalau untuk melihat, sisi positif dari privilege itu Mm-mm. sendiri itu pasti banyak. Karena kan Iya. orang-orang yang udah disupport dari keluarga atau mungkin ekonominya itu sangat membantu banget buat mereka yang untuk bisa berkembang lebih lebih hebat lagi, lebih baik lagi, karena mereka tuh bukan lagi, naiknya itu pakai tangga, tapi mereka tuh pakai lift, Mbak. Jadi kan lebih cepat ya, kayak semisal, mereka itu kan, keluarga yang dari keluarga mampu gitu kan ya, mereka tuh bisa mendapatkan yang namanya, les atau mungkin kursus. Tapi di sini kalau kita melihat dari orang-orang yang kurang mampu, mereka bakal belajar kayak gitu kan. Iya. Sebenarnya itu bukan menyalahkan privilege-nya, tapi menyalahkan kepada diri sendiri. Makanya tadi ketika melihat privilege itu pasti ada sisi positifnya karena mereka selalu didukung dan diberikan pelayanan yang terbaik. Tapi Mm, kalau di sini menyalahkan, faktor lain yang lebih penting, itu adalah diri sendiri. Karena kalau kita udah dikasih lift, tapi kita nggak memanfaatkan itu dengan baik, ya kita bakal dikejar sama orang yang naik tangga, kayak gitu kan, mm, Mbak. iya, benar. Jadi pada intinya kalau kayak ada balapan kelinci sama Mhm, kura-kura. mhm, Kelinci udah bisa lari, udah bisa mengejar dengan cepat, tapi dia itu malah
tidak memanfaatkan privilege itu, malah dia tidur dan malas-malasan. Sedangkan kura-kura Iya, yang bebannya berat menggunakan tempurungnya itu, mhm, jadi mereka malah bekerja keras tadi dengan kegigihannya secara tidak langsung bisa mengejar orang yang pakai lift tadi, tapi kita mhm, bisa menggunakan tangga itu tadi walaupun kita terlambat tapi kita bisa minimal setara dengan lift tadi, kayak gitu sih, Mbak. Jadi oke, faktor yang lebih penting adalah diri kita sendiri, kayak gitu sih. Itu oke. gambarannya. Oke, baik Kak. Jadi kalau semisalkan yang kelinci tadi males, yang tertinggal ya Kak ya, Iya, dengan makanya kura-kura yang bener beban berat itu, bener, itu mungkin beban gitu. hidup ya, Mbak, ya. Mhm. Kayak kayak Ya, kita ya. pasti ya Kak ya, setiap manusia tuh punya beban hidupnya. Iya, bener. Oke, baik. Kak Alvin ketika mulai membangun karir sebagai konten kreator, apa langkah pertama yang Kakak lakukan? Meskipun mungkin belum memiliki banyak koneksi dan fasilitas. Oke, mungkin itu fasilitasku juga HP-nya jelek banget loh, dulu pecah-pecah kan ya. Jadi kayak gimana caranya saya itu bisa membangun personal branding, Mhm, minimal itu ya, Mbak, kalau untuk content creator kan juga bukan basic saya, cuma iya, personal branding terlebih dahulu gimana caranya kita itu bisa membangun personal branding. Jadi, iya. kalau teman-teman itu ingin membangun personal branding, teman-teman itu Mhm, harus punya yang namanya, suatu passion. Karena kalau kita punya passion itu bisa menjadi salah satu, senjata kita ketika kita itu menghadapi musuh kita, Mbak. Kayak semisal ada yang namanya, lowongan pekerjaan. Kita bisa memasukkan pekerjaan itu dengan cara passion kita, dengan cara beberapa portofolio atau mungkin hal-hal yang bisa menjadi salah satu, mhm, modal kita untuk bisa submit atau mungkin apply di job tersebut kayak gitu. Jadi hal yang selalu saya tanamkan adalah saya harus bisa di beberapa passion yang notabene itu sangat dibutuhkan di zaman sekarang, Mbak. Jadi hal yang selalu saya tanamkan adalah kalau teman-teman itu belum punya koneksi atau mungkin fasilitas yang mhm, memadai, teman-teman harus minimal meningkatkan kualitas dari diri teman-teman semua. Karena kalau kita udah berkualitas, iya, yang notabene Alvin seorang anak pemulung, tapi, ketika saya bisa duduk di sini kayak privilege banget bisa berbagi dan sharing kepada teman-teman semua. Jadi mhm, hal yang selalu saya utamakan adalah saya harus berkualitas. Karena kalau kita berkualitas pasti mhm, ada yang namanya kesempatan, iya, kita bakal diberikan koneksi karena kayak secara tidak langsung kita udah terkenal, kita bisa dikenal orang banyak, harapannya seperti itu. Jadi kayak kalau teman-teman nggak punya fasilitas dan koneksi, ya udah kita harus berkualitas aja sih, Mbak. Minimal kita tahu diri, mhm, kemudian tahu potensi, dan iya, jangan lupa juga untuk, tahu tentang apa yang selalu kita pelajari di setiap harinya. Tadi membaca modul, modul. belajar, dan itu sangat penting sekali kalau kita ingin hidup di dunia yang sangat luas ini, kayak gitu. Oke, baik Calvin, keren banget ya. Jangan lupa nih Kak, tahu dan pantau juga informasi penting gitu kan. Iya, Kuta itu juga dermawan gitu loh Kak, dermawan. suka berbagi beasiswa Bener, gitu. Jadi teman-teman tuh jangan, takut untuk memulai dan juga mulai menggunakan, kesempatan memanfaatkan. memanfaatkan fasilitas seperti itu, gitu. Baik, makasih ya Kak Alvin untuk tipsnya. Tadi aku bilang makasih mulu loh Kak. Tadi udah berapa pertanyaan ya, Mbak? Satu tadi kan Sudah 10.000 ya? oh iya, makasih Kak nanti Oke. oke baik. Kak Alvin, kita lanjut lagi. Kalau boleh berbagi kepada Gen Z Heeh. yang sedang menonton saat ini, sahabat UT, kebiasaan atau mindset apa yang paling membantu untuk berkembang hingga berada di posisi sekarang? Oke, mungkin mindset yang selalu saya tanamkan adalah teman-teman itu nggak boleh namanya, insecure, nggak boleh, percaya diri rendah, dan teman-teman itu juga harus percaya bahwa teman-teman itu juga bisa hebat, kayak gitu. Karena teman-teman tadi kan juga melihat bahwa adalah orang-orang yang pasti ketika kita lahir pasti pasti Iya, udah yang namanya punya takdir kan, Mbak, dan aku betul. percaya bahwa you have the potential to make beautiful thing, bahwa kamu itu punya potensi yang bisa membuat sesuatu yang indah. Makanya kalau di sini teman-teman itu juga harus melihat dengan keterbatasan teman-teman itu bukan menjadi salah satu pertimbangan atau mungkin menjadi takdir teman-teman, tapi kalau di sini teman-teman itu selalu berusaha, pasti itu punya nih suatu privilege tadi dengan cara memanfaatkan potensi yang ada di Ada diri di kita. Walaupun di sini aku nggak punya uang, aku nggak punya rumah, aku harus makan sampah, tapi di sini kalau aku punya kualitas dengan pendidikan, dengan ilmu saya, dan itu bisa menutupi semuanya kan, Mbak. Jadi di sini harapannya teman-teman juga harus selalu percaya diri, iya, selalu memanfaatkan potensi teman-teman biar bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi dengan potensi tadi. Kayak gitu sih. Jadi memanfaatkan kualitas diri sih, Mbak. oke, dan Itu juga intinya. yakin bahwa diri kita juga bisa. Bisa, Hmm, bisa karena kita berpikir kita bisa. You bener. can if you think you can. Asik.
Bener, kalau misalkan kita berpikir, "Kayaknya gue nggak mampu deh, Ya udah gue nggak bisa," itu gitu. afirmasi negatif kan ya, Mbak, ya. Iya, Sebenarnya kayak, "Aku mhm, bisa nih masuk ke Kick and aku bisa nih masuk ke TV," gitu kan ya. iya, Itu kan salah satu afirmasi dan itu menjadi impian kita, menjadi mimpi bener. kita dan ternyata terwujud, kayak gitu. Benar, Kak Alvin. Baik, ini kan kalau boleh Kak Alvin ya, sebentar lagi kan sahabat kita ini mau mengikuti pelaksanaan UAS Oh, nih, Kak Alvin. UAS. Iya, bulan Juni ini, gitu. Jadi, Oke. boleh dong Kak Alvin bagikan tips dan triks kepada sahabat UT. Oke, jadi tadi udah saya sepil bahwa Mhm. intinya adalah belajar teman-teman, karena kan di sini juga teman-teman itu, persentase untuk UAS kan tinggi ya, Mbak, Iya, sekitar 50 sampai 60 kan sekarang kalau iya kalau kurang nggak. lebih seperti Nah, itu. gitu kan teman-teman. Jadi teman-teman juga harus semangat belajar, Mhm. jangan lupa membaca modulnya mumpung masih ada waktu Lagi. beberapa lagi hari ya, Mbak, bukan lagi minggu tapi hari ya, walaupun itu 2 hari, 3 hari itu sempatkan membaca modul karena hampir 80 sampai 100% itu muncul di modul, Mbak. Karena kan saya kan orang hukum ya, jadi Mhm. biasanya itu soalnya itu bukan tentang di modul tapi lebih ke study case, karena kita juga harus mengikuti perkembangan zaman kan, Mbak. Benar. Kalau itu ada case-nya secara tidak langsung kita itu udah, dibantu untuk memikirkan atau mungkin merekayasa apa sih yang terjadi di kasus tersebut dan itu juga bersumber dari modulnya. Jadi pada intinya kalau teman-teman itu membaca modul itu teman-teman juga bakal bisa mengerjakan UAS-nya karena kayak 100% tuh di modul loh teman-teman. Jadi kayak tadi kayak semisal aku halamannya hafal ya, Udah Mbak, hafal ya. bagiannya di kanan atau di kiri atau mungkin di bawah itu kayak udah hafal banget. Jadi kalau teman-teman belajar itu pasti bisa mengerjakan UAS-nya. Kayak gitu. Aku pernah juga merasa kayak 30 menit selesai kayak, "Ih, ini ternyata gampang ya." Karena belajar. Kayak lagi UN ya, Mbak, ya, kayak gitu teman-teman. Kuncinya belajar. Benar, kalau mau percaya diri mengerjakan soal Mhm, gitu ya Kak ya, wajib belajar bener. gitu. Karena nggak jauh kok pasti Dari jawaban itu modul dari heeh, modul, karena teman-teman modul. juga ketika aku lihat konten-konten yang lagi FYP, dia tuh bukanya pas lagi mau itu kayak apa ya, Mbak, ya, Iya, SKS itu ya Kak ya, bukan siswa lagi sebelum SKS, Hamin 1 jam. iya Itu lucu betul. banget konten-kontennya, sumpah. Jadi ini bukunya tersusun rapih gitu ya Iya, Kak ya, dan aduh. aku juga mau ngasih pesan juga sih, Mbak, kalau kalau teman-teman lulus dari UT, IPK itu juga sebagai salah satu tiket ketika kita untuk menjadi seseorang yang lebih hebat lagi. Kayak semisal di sini teman-teman itu kan setiap, apa ya, perusahaan, setiap lembaga pasti kan ada yang namanya syarat masuk ya, Mbak, ya. Iya. Dulu kemarin pada saat itu saya sempat, apply juga di salah satu kementerian, IPK minimal tahu nggak, Mbak, berapa? 3,8 bayangkan. Gitu teman-teman. Jadi di sini ketika teman-teman itu udah, kuliahnya baik dan teman-teman juga mengusahakan IPK-nya baik dengan cara belajar dan ilmunya itu sangat bermanfaat, teman-teman juga harus belajar tadi biar teman-teman juga mendapatkan IPK yang bagus. Karena ketika teman-teman mau beasiswa sekarang IPK-nya juga minimal 3, Iya, 3,2, ada juga yang bener. kalau mau lebih jalur fast track ada juga yang kayak harus 3,6, 3,75 kayak gitu, Mbak. Jadi itu sangat penting sih menurutku Iya, IPK. Jadi teman-teman harus belajar. belajar. Gitu, Mbak. Oke, benar sekali Kak Alvin. Jadi kalau teman-teman sudah malas seperti itu ya kayak ataupun mungkin ragu-ragu untuk memulai, Iya, itu pastinya akan menghambat. menghambat, menyesalnya di kemudian hari. Aduh, kenapa gue nggak dari dulu seperti ini? Tiba-tiba, Gitu ya, Kak. Coba kalau belajar iya. gitu. Oke, baik. Vin, terima kasih. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir nih, Kak, Oh, ini. ada pertanyaan terakhir ya? Apa pesan yang ingin Kakak sampaikan kepada sahabat UT ataupun Gen Z yang saat ini sedang berjuang untuk meraih mimpi, tapi merasa tidak memiliki privilege yang cukup seperti itu? Oke, sebenarnya di sini, saya tidak pernah menjadikan salah satu alasan bahwa ekonomi itu adalah salah satu hambatan buat saya, teman-teman. Tapi Mhm, dengan adanya keterbatasan tadi bisa kita manfaatkan sebagai motivasi dan teman-teman juga harus melihat bahwa kuliah di UT itu juga menjadi salah satu, apa ya, kesempatan kita untuk bertumbuh karena kita mhm, bisa melanjutkan studi ya, Mbak, ya. Kalau kalau, mungkin ada orang-orang di sekitar kita atau mungkin dari masyarakat itu kayak meng-underestimate bahwa kuliah di UT itu kayak nggak bisa jadi apa-apa, buktinya aku bisa lolos LPDP nih, kayak mhm, gitu kan ya. Dan di sini teman-teman juga harus melihat bahwa bukan di mana kita sekolah atau kuliah, mhm. tapi di mana kita bisa mencari hikmah dan berkah. Bukan karena gengsi atau mencari sensasi, tapi galilah potensi untuk meningkatkan prestasi. Itu pesan dari saya. Keren keren keren. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kalvin, untuk penjelasan motivasi kepada sahabat UT. Oke, Seperti itu. Ini kita ada pertanyaan dari mahasiswa ya, Kak.
Bayar ya, bayar. Oke, Boleh, boleh, boleh. Oke. boleh. Dari Kakak Siva Dekis. Kak, tips jadi kumlot dong. Oke, sebenarnya kumlot kan kalau di UT saya melihat kan di SK nggak ada. Cuma kalau melihat dari peraturan Kemendikbud, kalau untuk Iya. S1 kan kumlot adalah minimal 3,52 ya Mbak ya. Tapi kalau untuk S2 ini agak sedikit berat. Oke. 3,76, bayangkan Mbak. Bisa, Kak. Bisa insya Allah. Nah, di sini kalau teman-teman itu mau kumlot, minimal teman-teman harus belajar. Itu aja kuncinya dari saya. Dan lagi-lagi, belajar. Belajar. Kak, kita nggak belajar, Ya kita kita nggak nggak bisa bisa kumlot. kerjakan. Mungkin kalau kita apa ya bisa betul itu mungkin rezeki aja kita beruntung aja kita bisa ngawur ya itu kan kunci dari keberuntungan. Tapi kalau kita belajar mungkin lebih perfect aja untuk nilainya kayak gitu sih. Oke, kalau kita nilainya dapat bagus, ada keterbanggaan tersendiri bagi kita ya, kayak, Ah, lu berapa nilainya? iya aku mau sombong Ah, satu-satu. Satu-satu aku mau. lebih yang lebih. Oke. Baik, Calvin. Wah, ini tidak terasa pertanyaannya sepertinya sudah berakhir nih. Oke, Oke, sebelumnya kita juga melakukan polling. polling. Polling di Instastory kita. Oke. Oke, ini sudah ada pertanyaan yang pertama. Menurut kamu, apa tantangan terbesar anak muda saat ini? Ini yang paling banyak adalah overthinking masa depan. Oke, overthinking tiga ya. puluh 38%. Kalau kamu emang pernah merasakan overthinking? Oke, sebenarnya kalau untuk overthinking masa depan itu sering saya lakukan. Ini Cuma di sini kalau wajar ya, Kak, ya? iya, tapi kalau ketika kita bisa melakukan yang terbaik pasti itu dapat privilege-nya. Kayak Iya. semisal ketika aku menjadi lulusan terbaik, aku bisa daftar nih di lowongan ini dengan IPK minimal tadi. Jadi overthinking itu sebenarnya nggak salah, tapi yang salah itu kalau kita nggak melakukan yang terbaik aja. Itu sih dari saya. Baik. Selama berkuliah, overthinking apa yang paling mengganggu nih bagi Kak Alvin? Ekonomi. Karena nggak bisa kayak semisal kalau teman-teman wisudanya mungkin dengan baju yang bagus, dengan supporting yang cukup lumayan, kalau aku nggak bisa menyesuaikan mereka minimal kayak gitu jadi kayak susah ya Mbak, jadi kayak sedih banget. Itu sih ekonomi itu menjadi salah satu pertimbangan saya ketika saya berkuliah kayak gitu. Tapi insya Allah saya melakukan yang terbaik dengan cara kualitas diri tadi. Gitu sih. Baik, kalau di tugas akhir programnya tuh Kak, ada nggak sih overthinking dalam menjalankan Satu S2. S1? Satunya nih Kak, gimana Oke, nih? sebenarnya kalau untuk tugas akhir, karena kan Alvin udah belajar yang terbaik dari versi Alvin ya Kak, yang dimana pada saat itu kan kalau aku kuliah di UT kan ada yang namanya Karil sama TAP. TAP Oke. itu yang dimana ketika Karil kan aku udah terbiasa nulis nih, kayak gitu. Ketika aku udah menulis proceeding kan itu bisa dikonversikan kan, Mbak. Ini mana kalau teman-teman itu nggak menulis Karil, teman-teman itu bisa konversi dari publikasi teman-teman, kayak misal jurnal atau mungkin proceeding itu bisa digantikan untuk bisa menulis Karil, kayak gitu. Tapi kalau teman-teman itu ketika menulis karir, kalau teman-teman itu udah terbiasa memaksimalkan tulisannya kan ada mata kuliah yang namanya metopen, Mbak, Iya, metode penelitian. penelitian. Kalau itu teman-teman itu belajarnya serius pasti bakal yang terbaik juga. Nah, pada saat TAP kan kita ada beberapa mata kuliah yang bisa close dan open book. Karena kan ada beberapa yang bisa dianalisis dan harus sesuai dengan data yang mungkin notabene itu harus akurat kayak gitu kan. Karena di sini hukum itu pada saat itu boleh close book, tapi aku menantang diriku. Aku harus close book. Wah, Jadi ketika teman-teman itu udah membaca ya teman-teman bisa mengerjakan. Itu sih Mbak intinya. Jadi kayak ketika teman-teman itu bisa melakukan yang terbaik dengan cara mengerjakan yang terbaik dengan cara versi diri teman-teman sendiri. Kalau itu teman-teman bisa ya lakukan yang terbaik. Kalau teman-teman nggak bisa teman-teman harus belajar. Jadi kalau teman-teman mau menjadi seseorang yang terbaik ya harus belajar tadi. Kayak gitu sih Mbak. nah, Kuncinya belajar ya. iya, lagi-lagi belajar ya Kak ya. Iya, karena hidup ini penuh pembelajaran. Benar, penuh pembelajaran hidup. Ya, Oke. gitu. Kalau dahulu tuh Karel sama TAP itu kan wajib ya Kak ya. Nah, kalau sekarang itu malah dipilih salah satu. Oh iya, Iya, enak ya. iya Kak. Aku aja kayak double funding dengan beban hidup ini malah sekarang disuruh milih. Tapi kalau untuk milih kayaknya aku ambil keduanya sih. Gak Biar bisa, menantang diri. Ah, nggak bisa ya. salah satu. Kayaknya bakal Karil sih, karena kan kalau teman-teman itu menulis Karil ya teman-teman, kalau teman-teman itu bisa terbiasa menulis Iya, publikasi itu kayak ketika teman-teman lulus, teman-teman itu punya portofolio loh, Mbak. Jadi pada saat aku ketika mau daftar di S2, iya. apalagi beasiswa, Mhm. aku tuh ditanyain pengalaman nulisku. Oke. Karena kan kalau di UT kan dulu kita cuma karil tadi menulisnya dan itu Mhm. belum tentu dipublikasikan. Karena kan kalau untuk publikasikan ada yang namanya apa ya, seleksi. Aku Mhm. tahu karena sekarang alhamdulillah walaupun masih mahasiswa, Alvin jadi reviewer jurnal, Kak. Wah, Kan sebenarnya kan keren. kalau mau jadi reviewer jurnal kan S3.
atau mungkin udah prof kayak gitu. Tapi di Iya. sini aku S2 udah dikasih kesempatan gitu. Jadi kalau teman-teman udah menulis karir, teman-teman juga harus terbiasa yang namanya publikasi karena pada saat S2 kalau teman-teman itu lanjut studi atau mungkin mau daftar CPNS itu juga bakal dilampirkan karya ilmiahnya, Kak. Karena kalau kita udah terbiasa menulis secara tidak langsung kita bakal terbiasa untuk merekayasa sosial, sains atau mungkin ilmu yang menjadi konsentrasi kita. Karena pada saat itu Alvin kan sempat daftar yang namanya CPNS, Kak, di Iya. tahun 2023. Tapi aku juga daftar LPDP. Ternyata yang lolos LPDP dulu, yang CPNS belum aku lanjut. Jadi aku Oke. fokus dulu ke LPDP dan harapannya ketika aku LPDP selesai aku bisa lanjut ke CPNS-nya. Amin. Gitu teman-teman. Jadi ketika CPNS itu juga disuruh melampirkan karya ilmiahnya, Kak. Dan itu kayak ketika saya daftar di kementerian itu juga disuruh melampirkan karya ilmiahnya. Jadi kayak ketika teman-teman punya publikasi itu penting. Jadi ketika teman-teman itu udah terbiasa nulis dan itu dipublikasikan juga, apalagi banyak, Iya. itu jadi pertimbangan. Karena kemarin juga ada salah satu mahasiswa UT dia keterima beasiswa fast track dari S2 langsung S3 selama 4 tahun, Mbak, dengan modal publikasi. Itu kayak aku juga kenal orangnya sekarang dia di UNY dan itu kayak kita sebenarnya kenal udah lama tapi belum ketemu aja. Tapi dia modalnya tadi Mbak, kepenulisan artikel, jurnal, kayak gitu sih. Baik, nah ini bagi sahabat UT, teman-teman semua yang Iya, mungkin lagi mengerjakan artikel ilmiah males-males ya Kak. harus semangat ya, Harus semangat. karena itu modal, Be- portofolio. Batu loncat. Bener. Oke, baik. Untuk Oke, polling selanjutnya nih Kak, apa tuh? apakah kamu pernah merasa tertinggal Hmm, capaian orang lain di media sosial? Nah ini sering banget. Kau gimana masalahnya? Sering banget atau kadang-kadang atau nggak pernah? kalau positif vibes sih kayaknya nggak pernah Ya, tapi bedanya kalau udah di kamar malam-malam. berpikir jam malam itu ya Kak ya? Iya benar. Oke, sering banget. Sering. Oke. Oke. Kalau Calvin? Gini teman-teman, sebenarnya kalau untuk ketertinggalan itu kan setiap orang pada ada versi terbaik dari mereka sendiri. Yang dimana kalau kita tuh ketertinggalan, kita pasti ketertinggalan. Tapi kalau kita melihatnya dari diri sendiri, apakah kita bisa melampaui dari Alvin yang di tahun 2012, 2016, 2020 kan kita punya versi terbaik teman-teman. Jadi yang kita harus bandingkan itu diri kita yang dulu Ya. untuk diri kita yang sekarang ini atau mungkin di masa depan karena itu menjadi hal yang lebih penting untuk diri kita sendiri ketika kita hidup di dunia yang akan mendatang kayak gitu daripada kita membandingkan pencapaian orang lain. Sebenarnya kalau kita membandingkan itu tidak berkenan, tapi yang lebih baik adalah kita pencapaian orang lain itu menjadi motivasi aja sih Mbak. Itu karena kayak seakan-akan kita bisa nggak sih mengikuti alur mereka, mengikuti perjuangan mereka untuk bisa menjadi seseorang yang hebat seperti ini kayak gitu. Jadi kalau untuk membandingkan jangan sampai itu takutnya jadi insecure terus nanti ke psikolog bayar. Iya, benar. Stres ya Iya, Kak. iya, kalau kalau kayak gitu mending tidur aja nggak sih Mbak? Benar, benar. Jadi kalau menurut aku ya Kak ya, Mhm, kalau misalkan kita merasa tertinggal, iya, oke kita boleh kejar. kejar. Kita Motivasi kejar. itu Mbak ya. Iya benar, motivasi. Lalu jangan lupa peluk diri Ah, sendiri, self love, ucapkan self love, terima benar, kasih. benar. Ucapkan terima kasih kepada Iya, diri ini yang sudah bertahan gitu, berjuang. berjuang di Iya, posisi saat ini. jangan lupa self reward teman-teman. Benar. Tidur. Tidur atau beli jajanan yang Eh, manis-manis kalau gitu saya ya bukan Kak, manis-manis untuk Mbak, biasanya kalau ah, aku lagi capek atau mhm, mungkin lagi ada masalah, saya beli buah. oke, Itu kan juga sehat sehat ya. ya, banget ya Kak ya. Iya, Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut lagi, Calvin, di polling selanjutnya. Kalau kuliah sambil mengembangkan diri, apa yang paling ingin kamu lakukan? Ini ada 38% bangun personal iya branding. bener banget. Itu Bener sangat banget. penting. Hmm. Karena ketika kita bisa membangun personal branding yang bagus, Mhm. karena secara tidak langsung banyak beberapa promotor yang datang ke kita, Mbak. Kayak semisal ketika Alvin bisa membangun personal branding yang bagus nih kayak di Mhm. TikTok, di Instagram atau mungkin di LinkedIn walaupun belum ada yang aku upload, tapi alhamdulillah Iya. ada beberapa perusahaan yang udah reach out Alvin, ada mungkin mengintip nih kayak gitu. Jadi Iya. kayak itu kayak salah satu privilege juga kayak aku kemarin ditawarin kerja nih, ditawarin jadi narasumber. Jadi personal branding itu penting banget buat teman-teman semua. Kayak kemarin kan sebenarnya banyak endorse nih Mbak di Oh, TikTok ya. oh ya Kak ya. Alhamdulillah. Sangat keren sangat Sebenarnya banyak banget ya teman-teman untuk endorse-nya. Cuma karena di sini Alvin adalah mahasiswa beasiswa masih terikat dengan LPDP, saya belum bisa menerimanya. keren. Jadi semuanya masih saya diamkan, bukan saya tolak tapi saya diamkan dan itu menjadi salah satu pertimbangan kenapa saya itu belum bisa bekerja
pada saat di kuliah S2 ini, kayak gitu. Tapi kalau untuk narasumber boleh sih. Boleh, Oke, itu karena nggak kerja tapi itu sharing ya, Mbak, ya, iya dan sering itu bagi tips juga, mhm, apalagi sesuai dengan relevansi ilmu kita, kayak gitu. Jadi, personal branding itu penting banget buat teman-teman semua, buat teman-teman yang mau ingin memperluas koneksinya. Pokoknya jangan lupa bangun personal branding dengan cara menggunakan media digital, Mbak, kayak iya, medsos kita. mhm, Itu penting banget karena di sini HR itu mhm, juga mau melihat diri kita itu dari, media sosial kita juga, Mbak. iya Karena pada saat aku wawancara LPDP, medsosku juga dicek nih. iya pasti Kak, Iya, pasti. karena kalau kita problem maker ya kita dipertimbangkan ya, Benar benar benar. kayak gitu sih. Oke, baik. Iya, kita lanjut lagi Kak, O poin terakhirnya. oke Menurut kamu, apa kunci sukses yang paling penting? Kerja keras dan konsisten. oke, Bener nggak, Calvin? semuanya kayaknya penting deh. Eh, pendidikan dan skill, relasi dan networking, Iya, atau pantang menyerah. Itu oke. penting semua ya, Kak, Penting ya? semua, tapi emang yang paling utama adalah kerja keras dan konsisten. Karena kalau kita selalu melakukan yang terbaik dengan cara kerja keras, kemudian Iya. kita konsisten dengan apa yang kita lakukan, Mhm, itu menjadi salah satu hal yang sangat penting kalau kita mau menjadi seseorang yang lebih hebat. Kayak semisal kita udah konsisten nih, mhm, nabung 1.000, 1.000, 1.000 1 tahun dapat banyak kan ya Mbak, dan itu kita punya yang namanya hasil dari apa yang kita inginkan kayak gitu. Jadi pada intinya kalau teman-teman itu kerja keras dan konsisten itu pasti penting dan bagus banget, tapi harus diimbangi dengan pendidikan skill, mhm, relasi dan networking sama mental pantang menyerah. Kayak gitu. Jadi semuanya penting ya. Itu tadi mhm, penting, cuma bener. yang paling utama ya kerja keras sama konsisten. Iya, kalau kita punya niat doang tapi enggak kerja keras, Ya, sama aja enggak. bohong. Sama aja bohong. Sama aja bohong ya, itu the point banget nih, Kak. Iya. Oke, baik. Nah, tidak terasa 1 jam sudah berlalu nih, Calvin. Oke. Nggak terasa ya? Mau lanjut, Kak? Enggak? Besok-besok lagi ya, Mbak, besok-besok lagi ya. Karena tadi Oke. pertanyaannya udah banyak tadi aku hitung sendiri berapa ya? Pertanyaan 10.000. Oke, boleh, Kak. Oke, Oke. Calvin, sebelum mengakhiri IG Live hari ini, Calvin, boleh sedikit memberi closing statement kepada sahabat UT, apa teman-teman ya, semua yang Mbak? berada di sana. Oke, mungkin dari Alvin, yang terbaik itu bukan dia yang datang dengan kelebihannya, akan tetapi dia yang tidak pergi dengan kekurangannya, akan tetapi dia selalu berusaha dan berdoa. Itu dari saya. Wah, oke. Simple tapi ngena banget nih. Ngena, aduh takut banget yang kena-ngena, Mbak. Oke, Oke, baik. Calvin sama-sama, Kak. sebelumnya sudah meluangkan waktunya menjadi Oke, narsum kami hari ini. Nanti siap. kalau kami undang lagi boleh ya, Kak, Boleh ya? kalau ada kesempatan ya. Oke, pasti datang ya. Kalau subscribe-nya naik nggak, Mbak? Aduh, Calvin jadi bisnis ya saya nih. Oh, takut. Bisnis Enggak, banget ya. bercanda ya, Mbak, Loh, bercanda. iya kita juga bercanda. Oke, Oke, baik. Nah, aku juga mau ngingetin nih Kak ya, Alvin kepada sahabat UT semuanya, bagi mahasiswa UT, jangan jangan lupa lupa selalu rutinkan membaca buku buku materi pokok. Benar Kak Alvin. Dan persiapkan diri juga untuk UAS. UAS. Di akhir Juni ini kita sudah mulai UAS nih Suksesnya dengan Kak. cara Belajar. belajar. Berarti sudah diberikan motivasi juga ya Ya, oleh Calvin. Semoga jadi ada gambaran, ada ya. pencerahan kepada sahabat UT semua Oke, gitu. Nah, oke, baik, sahabat UT, sekian bincang episode 147 hari ini. oke. Nanti kita bisa bertemu lagi di episode selanjutnya. Seperti itu. Nah, Calvin, sebelum mengakhiri aku mau sedikit pantun, boleh? Boleh. Boleh Ini ya. cakep atau cantik? Cakep aja lah. Oke. Oke. Menanam mangga di tepi taman. Cakep. Kurang semangat? Siap Oke, kayaknya ya. oke, oke. Menanam mangga di tepi Cakep. siram rutin setiap pagi. Cakep. Switch bukan syarat kesuksesan. Asik. Bareng alumni UT kita berbagi inspirasi. Yeay. Sampai jumpa lagi. Wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih teman-teman semua.